wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran aqsamun nasakh, pembagian an-nasakh bi'tibaril mansukh, kalau dipandang dari yang dihapus. Kalau pelajaran sebelumnya pengertiannya. Kalau sekarang ini pembagiannya dilihat daripada yang dihapus. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-Imam Al-Juwayni rahimahullahu ta'ala aqsamun naskhi bi'tibaril mansukhi wa yajuzu an-naskhur rasmi wa baqa'ul hukmi wan naskhul hukmi wa baqa'ur rasmi والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل وإلى ما هو أغلظ وأخف. Masya Allah. Kata beliau rahimallahu ta'ala, pembagian nasakh dilihat dari yang dihapus, yang dimansukh. Kata beliau, wa yajuzu naskhur rasmi wa baqaul hukmi. Boleh dihapus lafadznya, rasm artinya lafadz. Boleh dihapus lafadznya dan tetap hukumnya. Wa naskhul hukmi wa baqa'ur rasmi, lawannya. Boleh juga yang dihapus hukum tapi tetap lafadznya. Wa naskhuhuma ma'an, boleh juga naskah keduanya bersamaan. Sudah dihapus lafadznya dan dihapus juga apa? Hukumnya. Ya. Wa naskhu ila badal, boleh dihapus kepada badal, pengganti. Ada yang dihapus tapi diganti dengan hukum yang lain. Ya. Wa ila ghairi badal, boleh juga kepada tanpa pengganti, kan milik Allah, hak Allah. Mau Allah gantikan dengan hukum yang lain atau tidak? Boleh. Wa ila ma huwa aghlab, boleh diganti hukum kepada apa yang lebih berat. Tadinya ringan, dilihat dari mukallaf. Walaupun pensyariatan Allah itu semuanya ringan, tapi dilihat dari orang yang melakukannya, kadang dari yang ringan menjadi berat. Wa ila ma huwa akhaf, kadang juga kepada yang lebih ringan dari yang berat, kemudian dihapus kepada yang lebih ringan. Bahkan disebutkan oleh para ulama juga, wa ila ma huwa musawin, boleh juga dihapus kadang kepada yang sama. Tidak ke yang berat, tidak juga ke yang ringan, tapi sama. Ya kan? Seperti mereka contohkan, kalau yang sama itu menghadap Ka'bah. Sebelumnya kan menghadap Baitul Maqdis, salat. Paham ini? Salat menghadap Baitul Maqdis. Kemudian dihapus menghadap Ka'bah. Apakah menghadap Ka'bah lebih berat atau lebih ringan daripada Baitul Maqdis? Sama kan? Sama. Paham ya? Ini contoh. Berikutnya. Qala Syekh Abdullah Al-Fawzan hafizahullahu ta'ala, al-mansukhu huwa al-hukm asy-syar'i alladhi intaha bid-dalil al-mutaakhir. وقد يسمى الدليل الأول منسوخا وهو المراد هنا وهذا الدليل إما قرآن أو سنة والنسخ باعتبار الدليل المنسوخ ثلاثة أنواع ذكر منها المؤلف نوعين. Baik, itu yang ada di cetakan saya. Mansukh itu hukum syar'i, yang dihapus itu kan hukum syar'i. Yang alladzi intaha bid-dalilil mutaakhir, yang berakhir selesai berlakunya dengan dalil yang turun terakhir. Wa qad yusamma dalilul awal mansukh, dalil pertama itu dinamakan mansukh, dalil yang dihapus. Amin, itu dalil yang pertama. Wa hadzal dalil imma Quran, kadang itu dalil yang mansukh itu kadang Quran atau sunnah. Nasakh, kalau dilihat dari dalil yang dihapus, ada 3 jenis. Penulis hanya sebutkan 2 di antaranya. Terus. Thumma qala syarih, thumma qala al-Imam Al-Juwayni, qalu yajuzu naskhur rasmi wa baqa'ul hukmi. Hadha naw'ul awwalu, fayunsakhul lafdhu wa yabqa'ul hukmu ma'mulan bihi. Wa qad dzakara al-Amidi anna wa qad dzakara al-Amadi Amudi annal ulama'a mutafaqquna ala jawazin
Tidak ditasdid qafnya. Taknya saja. Mutafiquna. Taknya saja ditasdid. Muttafiquna ala jawazin naskhir rasmi dunal hukmi. Khilafan li ta'afati. To'i. Khilafan li ta'ifati syadatin minal muttazilati. Tanwin dari ta'ifatin. Li ta'ifatin syadatin minal mu'tazilati. Kata beliau, ucapan beliau boleh dihapus lafaz tetap hukum. Ini jenis yang pertama. Maka lafaz dihapus dan tetap hukumnya ma'mulan bih, diamalkan dengannya. Lafaznya sudah tidak ada, tapi masih ada hukumnya, harus diamalkan. Ya. Wa qad dzakarul Amudi, telah disebutkan oleh Al-Amudi bahasanya ulama bersepakat boleh menghapus lafaz tanpa hukum. Berbeda dengan sekelompok yang aneh, ganjil, yang tidak dianggap dari kalangan Mu'tazilah. Kenapa mereka tidak dianggap? Mereka bilang tidak boleh. Kenapa bisa? Secara akal. Masa tidak ada lafaznya boleh diamalkan hukumnya? Akalmu tidak memang begitu, tapi kan ini syariat. Kalau Allah katakan hukumnya sudah dihapus, lafaznya hukumnya sudah lafaznya sudah dihapus, lafaz hukumnya masih, kan urusannya Allah. Tidak pakai akal. Kan orang Mu'tazilah ahli kalam. Ya, ahli kalam. ثم قال الشارح ومثال ذلك آية الرجم فعن عمر رضي الله عنه أنه قال كان فيما أنزل الله آية الرجم فقرأناها ووعيناها وأقلناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده الحديث. Masya Allah. Contoh ayat rojam. Antum cari di Quran ayat tentang rojam, tidak ada. Maksudnya seorang yang pezina, yang sudah menikah, kan dirojam. Ayat rojam dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, adalah termasuk yang Allah turunkan adalah ayat rojam. Nah, termasuk yang Allah turunkan adalah ayat rojam. Kami membacanya, kami menghafalnya, kami memahami maknanya. Rasulullah merojam dan kami rojam setelahnya. Nah, kata Umar ini berarti termasuk ayat yang diturunkan lafadznya dalam Al-Quran adalah tentang rojam. Setelah itu sudah tidak ada lagi lafadznya. Tapi Rasulullah masih rojam setelah dihapus. Kami juga setelah Nabi meninggal masih rojam. Berarti apa ini? Hukumnya masih ada, tapi lafadznya sudah tidak ada dalam Al-Quran. فهذا يدل على نزول آية الرجم وأنه نسخت وأنها نسخت وبقي حكمها لقوله ورجمنا بعده. Ini korinanya, indikasinya bahwa ini masih berlaku setelahnya. Beliau katakan ini menunjukkan atas turunnya ayat rojam dan dia telah dihapus. Tetap hukumnya. Dari mana kita tahu hukumnya tetap? Karena perkataan Umar, kami rojam setelahnya. Apa maksudnya? Kami rojam setelahnya. Ini dalalatul alfat. Dari mana kita tahu? Lafadznya. Lafadznya Umar menunjukkan bahwa masih berlaku walaupun sudah dihapus. Terus, fa'inqila mal hikmatu min naskhir rasmi wa baqa'il hukmi. Ini yang perlu. Ini juga penting. Maksudnya, apa hikmahnya nanti? Kalau ini lafadznya sudah tidak ada, tapi hukumnya masih berlaku. Terus? Fal jawabu ma naqalahu Zarkashi fil Burhan an Ibni Jauzi annahu qala innama kana kadhalika liyudhhira bihi miqdara ta'atin hadhil ummati fil masari'ati ila المسارعة إلى بذل النفوس بطريق الظن من غير استفصال لطلب طريق مقطوع به فيسرعون بأيسر شيء كما سرع الخليل إلى ذبح ولده بمنام والمنام أدنى طرق الوحي. Masya Allah.
Kalau dikatakan apa hikmah dari penghapusan lafaz tetap hukum? Maka jawabannya adalah apa yang dinukil oleh Al-Imam Az-Zarkashi di dalam kitab Al-Burhan dari Ibnul Jauzi. Beliau berkata, inna makana kadalik, tidak lain seperti itu. Maksudnya, lafadznya sudah dihapus tapi masih ada hukumnya. Untuk apa? Liyudhiro bihi mikdaru ta'ati hadil ummah. Untuk menampakkan kadar ketaatan umat ini. Fil musara'ah, dalam bersegera ila badlin nufus, untuk mengerahkan diri bitorikidon, hanya sekedar dengan jalur sangkaan. Apa maksudnya? Ini kan bukan hal yang yakin. Oh, ada hukum tidak ada lafaz. Ini kan bukan hal yang yakin. Tapi ini hal yang apa? Don. Iya, min gori istifsal, tanpa dirinci. Lihat, inilah perbedaan umat Islam dengan umat sebelumnya. Lihat orang-orang Bani Israel. Ketika Allah perintahkan sembelih sapi, dia bilang, sapi yang bagaimana? Sudah dijelaskan. Oh, tidak besar, tidak kecil. Warnanya apa? Dijelaskan lagi warnanya. Yang bagaimana itu sapinya lagi? Dijelaskan lagi. Jadi dia mau melakukan kalau dia sudah ada apanya? Rinciannya. Umat Islam tidak seperti itu. Sekedar mendengar Nabi suruh, langsung lakukan. Tapi dirinci. Kenapa disuruh? Makanya itu pengikut Nabi SAW tidak menanyakan illah, hikmah. Tidak ada para sahabat. Apa hikmahnya? Berbeda kalau ahli kalam, orang-orang yang pakai akal. Bahkan termasuk Asy'ari. Mereka beramal kalau ada hikmahnya. Nah, kita beramal walaupun tidak tahu kita hikmahnya. Kita cuma bilang, Allah perintahkan. Rasul suruh, langsung lakukan. Apa hikmahnya? Itu urusan belakangan. Dipahami nih? Orang ini di antara hikmahnya seperti ini. Lafadznya sudah ada, tidak ada kita baca. Tapi hukumnya masih kita amalkan. Kalau kita mampu mengamalkan sesuatu yang tidak ada lafadznya itu nampak bahwa ini adalah orang yang berlomba-lomba bersegera dalam kebaikan. Ya, min gori istifsal, tanpa dia meminta rinciannya. Litolabi tariqin maktubih, untuk mencari jalan yang dipastikan. Kenapa diamalkan? Fayusri'una bi aisari syai'. Maka mereka bersegera melakukannya dengan sesuatu yang sedikit. Sedikit saja dikasih tahu langsung. Seperti apa misalnya? Kama saro'a al-Khalil illa dhabhi waladih. Sebagaimana al-Khalil Ibrahim langsung bersegera mau menyembelih anaknya. Bimanam, hanya dengan mimpi. Jadi dia bermimpi Allah suruh sembelih anaknya. Langsung dia lakukan. Itulah orang yang terbaik. Hanya sekedar petunjuk saja, langsung lakukan. Langsung apa? Lakukan. Tanpa bertanya. Kenapa? Paham ini? Orang yang beriman tidak bertanya. Iya, banyak sekali orang bilang, apa hikmahnya? Kenapa begini, kenapa begitu? Enggak. Orang beriman enggak terlalu begitu. Kalau diperintahkan, sudah, dia langsung lakukan. Dia langsung lakukan. Dia tahu hikmahnya ataupun tidak. Wal manam adna turkil wahyi. Mimpi itu paling rendah dari sumber wahyu. Karena wahyu, mimpi para nabi itu wahyu. Mimpi para nabi itu apa? Wahyu. Ya, paham kan? Jangan sampai, kenapa saya katakan itu? Jangan sampai ada orang bilang, saya bermimpi untuk beribadah di goa 40 hari. Tanpa makan, tanpa minum. Apakah wahyu? Wahyu tapi dari syaitan. Dari wahyu. Kan wahyu itu nabi. Wahyu itu mimpinya apa? Para nabi. Kita sudah ditentukan oleh Nabi kita Muhammad SAW bagaimana kita beribadah. Bagaimana kita mendapatkan ilmu. Bagaimana kita mendapatkan ilmu. Kan mereka lakukan itu karena katanya supaya mendapatkan ilmu laduni. Nah, seperti Nabi Khidir. Tapi kan Nabi Khidir min ladunna ilma. Kami ajarkan kepadanya dari sisi kami. Tapi mereka bilang ilmu laduni. Langsung dapat dari dunia, dari bertapa.
Bukan ladunna, sisi kami, bukan laduni. Ladunna, di sisi kami. Iya, tapi mereka mau seperti itu. Terus, قوله والنسخ الحكم وبقاء الرسم هذا النوع الثاني من أنواع النسخ باعتبار المنسوخ وهو أن yunsah. وهو أن ينسخ الحكم الشرعي ويبقى اللفظ الدال عليه غير مأمول به وهذا أكثر أنواع النسخ. Masya Allah. Perkataan Al-Juwaini, penghapusan hukum dan tetap lafadznya, ini jenis kedua. Dari jenis nasakh, dilihat dari yang dihapus. Yaitu dihapus hukum syar'i dan tetap lafadznya, ia menunjukkan atasnya, tanpa diamalkan. Jadi ada lafadznya tapi kita tidak amalkan. Ini kebanyakan jenis nasakh. Malah ini yang terbanyak. Nanti ada juga hikmahnya. Apa hikmahnya? Kok masih ada lafadznya? Seharusnya dihapus saja supaya orang tidak perlu amalkan. Masalahnya nanti kalau orang tidak tahu dia sudah dihapus, malah diamalkan. Paham kan? Ada juga hikmahnya. Nanti akan dijelaskan. ومثال قوله تعالى إيكم منكم 20 صابرون يغلبون 200 وإيكم Ulang. إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإيكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون فقد دلت الآية على وجوب مصابرة 20 من المسلمين 200 Musobaro. Masdar. مصابرة 20 من المسلمين 200 من الكفار ومصابرة 100,000 فنسخ هذا الحكم بقوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. Kata pada contohnya, yang masih ada lafadznya tapi sudah tidak ada lagi hukumnya. Adalah firman Allah Ta'ala, iyakum minkum isrun sabirun. Kalau ada dari kalian 20 orang yang mampu bersabar untuk berperang, yaglibu mi'atain, maka dia harus mengalahkan 200. Berarti dulu di awal-awal Islam, pasukan Islam itu kalau musuhnya 200, yang diutus oleh Nabi itu hanya 20 orang. Berarti satu orang harus mengalahkan berapa? Berapa? 10. Kan 20 banding 200. Berarti satu orang harus mengalahkan 10 orang. Itu awal. Wa iyyakum minkum mi'ah. Kalau ada di antara kalian 100 pasukan, yaglibu alfan. Maka dia harus mengalahkan 1000. Berarti dulu itu pasukan musyrik 1000. Nabi hanya mengutus 100. Masih sama kelipatannya. Berarti satu orang mengalahkan 10. Harus begitu. Harus begitu. Itu awalnya. Minal ladina kafaru, harus mengalahkan 1000 dari orang kafir. Bi'annahum qaumun la yafqahun. Bahasanya mereka kaum yang tidak paham. Faqadallatil ayah. Maka ayat ini menunjukkan ala wujubi musabaratil isrin minal muslimin, akan wajibnya 20 orang dari kalangan kaum muslimin harus menghadapi al-mi'atain minal kuffar. 200 dari orang kafir. Wa musabaratul alf, dan 1000, ya, wa musabaratul mi'ah al-alfa, dan 1000 harus berani menghadapi 1000. Itu awal. Fanusikha hadzal hukum, maka hukum ini dihapus biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, al-an, kata al-an, sekarang, khaffafallahu ankum, Allah ringankan atas kalian. Diringankan.
wa alima anna fiikum dha'fa. Dan Allah mengetahui bahwa di tengah kalian sudah ada kelemahan. Sudah ada kelemahan. Fa iyyakum minkum mi'ah. Kalau ada di antara kalian 100 pasukan, sabiroh yang mampu berperang, yaglibu mi'atain. Dia cukup mengalahkan 200. Berarti sekarang berapa ini? Kan kalau ada 100 kalian 100, maka berbanding pasukan musuhnya 200 saja. Berarti kalau pasukan musuh 200, kalian cukup diutus 100. Berarti satu orang berapa? 2. Tadinya 10 satu orang. Berarti jauh sekali kan? Ini namanya dihapus. Dihapus yang lama dengan yang baru. Tapi itu lafaz yang lama belum dihapus. Hukumnya, lafaznya. Hukumnya sudah tidak ada lagi. فإن قيل ما الحكمة من بقاء التلاوة مع النسخ الحكم فالجواب من وجهين الأول بقاء الثواب التلاوة فإن القرآن كما يتلى ليعرف الحكم منه ويعمل به فهو يتلى ليثاب عليه القارئ الثاني تذكير الأمة تذكير الأمة بحكمة النسخ ولا سيما ما فيه التخفيف ورفع المشقة. Baikil jika dikatakan antum ditanya mal hikmatu min baqa'it tilawah ma'na sir hukum. Apa hikmahnya? Tetap lafadznya, hukumnya sudah dihapus. Fal jawab min wajahain. Maka jawabannya dari dua sisi. Jawabannya dari dua sisi. Al-awwal yang pertama. Yang pertama, baqa'u thawabit tilawah. Supaya masih ada pahala membacanya. Nah, bayangkan tadi itu kalau hilang itu. Iyyakum minkum isruna sabiruna yaglibu mi'atain. Wa iyyakum minkum mi'atun yaglibu alfan minal ladzina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Berapa huruf ini kalau dihapus yang hilang pahala dari kita? Paham maksudnya? Jadi Allah tidak hapus lafadznya supaya kita tetap dapat pahala kalau membacanya. Memang hukumnya sudah tidak ada, tapi pahala kita butuhkan. Pahala kita butuhkan. Iya. Ini jawaban pertama. Fa innal Qur'ana kama yutla liyu'rafal hukmu minhu wa yu'malu bihi. Sesungguhnya Quran sebagaimana dia dibaca supaya diketahui hukum darinya dan diamalkan dengannya. Fa yutla liyuthabu alaihil qari. Maka dia juga dibaca supaya pembaca mendapatkan pahala. Supaya pembaca mendapatkan apa? Pahala. Jelas kan? Ini yang belum sebutkan. Yang kedua, tadkirul ummah bihikmatin nasakh. Mengingatkan umat akan hikmahnya nasakh. Kita langsung ingat, wah Masya Allah, beratnya dulu para sahabat. Kalau pasukannya itu ya 1000, mereka hanya diutus 100. Bayangkan hanya sekedar melihat saja mungkin kita sudah bisa lari pulang. Wah 1000 ini di hadapan tak, 100 saja. Bayangkan, berarti kita satu baris, mereka 10. Kalau berbaris 100, kan begitu? Wah, kita ingat lagi. Perjuangan dulu para sahabat di awal. Waktu kaum muslimin sedikit. Ya itu kan, iya. Membuat kita sekarang ini yang sudah diringankan, maka tentunya lebih bersemangat. Kita sudah diringankan. Kita harus semangat mengamalkan. Walaupun masih banyak orang yang merasa berat. Tapi kan dengan mengingat itu akan ringan bagi kita sekarang ini yang ringan. Yang ringan untuk melakukannya. Iya. La siyama ma fihi takfif. Lebih-lebih lagi yang ada keringanannya. Dari yang berat ke ringan. Waraf'il masyaqqah. Dan mengangkat yang berat. Darinya berat dikasih ringan. Wah itu lebih. Ya. Mengingatkan kita. والنوع الثالث من أنواع النسخ باعتبار الدليل النسخ الحكم والرسم معا وهو موجود في بعض النسخ
الورقات دون بعض Hmm. ومثاله ما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعة معلومات يحرمن ثم Yahrumna. يحرمن ثم نسخنا ب5 معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن Yaqra'u. Nama yaqra'. وهن فيما يقرأ من القرآن وفي رواية نزل في القرآن عش عش Ash. عشر رضاءة معلومة Rodo'at. 10 رضاءات معلومات ثم أنزل أيضا 5 معلومات. Sampai situ. Perkataannya wa nashuhuma ma'an. Dicetakan saya kan nashuhuma ma'an ada. Antum tidak ada memang. Harus. Tidak ada. Kalau cetakan saya ada. Wa nashuhuma ma'an. Tapi beliau ingatkan. Maka yang beliau bilang tadi kan cuma 2. Padahal memang Al-Juwaini disebutkan 3. Tapi di sebagian cetakan. Cetakan antum tidak ada. Cetakan saya ada. Ini keunggulan cetakan lama. Iya, cetakan lama di sini ada, cetakan antum tidak ada. Wa qalu naskhuma ma'an hadza nau'u tsalits. Jadi beda ucapannya. Ini jenis yang ketiga. Wa naskhul hukum wa rasm ma'an. Yaitu menghapus hukum dan lafaz bersamaan. Wa huwa mawjudun fi ba'di nasakh. Dia ada di sebagian cetakan duna ba'd, tidak pada sebagian yang lain. Jadi kadang ada cetakan yang ada, kadang ada yang tidak. Kalau ada berarti beliau sebutkan semua tiga-tiganya. Paham ini? Kalau tidak ada berarti beliau hanya sebutkan berapa? 2, masih ada yang ketiga. Dan ini dia. Contoh. Apa yang datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang dihapus 2 ini. Hukum dan lafadznya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana fima unzila minal Qur'an, adalah termasuk yang diturunkan dari Al-Qur'an 10 radha'atin ma'lumat yahrumna. 10 kali menyusui itu sudah menjadikan mahram. Itu pada yang diturunkan dari Al-Quran. 10 kali menyusui. Siapa yang menyusui, ini anak kecil ya, bukan dewasa. Karena tidak disyariatkan menetes dewasa. Kalau orang dewasa menetes sama seorang ibu, itu bahaya. Tidak dibolehkan. Nanti dia menetes nikmat. Bukan mau jadi mahram. Iya. Maka itu di pendapat disebutkan itu tidak terjadi. Menyusui orang dewasa. Iya. Ini hanya anak kecil yang makanannya masih susu, air susu. Yang makanannya masih air susu. Yang diturunkan dari Al-Quran, 10 kali dia menyusu pada seorang ibu, menetek pada seorang ibu, maka dia jadi mahramnya anaknya itu ibu. Jadi mahramnya suaminya itu ibu. Mahram karena persusuan namanya. Paham ini? 10 kali. Ini pada yang diturunkan. Tsumma nusikhna bi 5 ma'lumat. Kemudian dihapus menjadi 5. Dah? Fatuwfiya Rasulullah wa hunna fima yuqra' minal Qur'an. Rasulullah wafat, maka 5 inilah yang dibaca dalam Al-Quran. Tapi dalam riwayat dikatakan nazala fil Qur'an 10 radha'at ma'lumat. Turun dari Quran 10 kali menyusui yang dimaklumi. Tsumma anzala aidon 5 ma'lumat. Kemudian turun juga 5. Ini 10 sudah tidak ada lafadznya, sudah tidak ada juga hukumnya. Dihapus dengan 5. Itu contohnya itu yang 10. Kalau 5 sudah dihapus, tidak ada lafadznya tapi masih ada hukumnya. Sekarang hukum yang tersisa. Jadi tentang persusuan tidak ada dalam Quran. Mau 10 ataupun 5. Hanya saja 10 dihapus lafadz dan hukum. 5 sudah tidak ada lagi lafadznya. Tapi masih ada apa? Hukumnya. Jadi sekarang ini 5 kali menyusui sudah jadi mahram. 5 kali menyusui sudah jadi mahram. Tapi ingat ini anak kecil. Adapun kalau suami, misalnya istrinya lagi menyusui. Dia juga akhirnya menyusui. Maksudnya dia cumbui istrinya. Di bagian itu ilham ya. Akhirnya ya masuk air susu istrinya ke mulutnya. Nah, sekali. Kedua kali lagi masuk lagi. 3 kali masuk lagi. 4 kali, 5 kali kan suami istri. Apakah itu suaminya jadi mahramnya? Akhirnya jadi anaknya?
Sehingga haram, kan haram menikahi ibu. Enggak. Paham ini? Ini hanya berlaku di mana? Di anak kecil yang dengan minum air susu dia kenyang. Kalau laki-laki besar minum air susu walaupun seberapa, apalagi 5 kali. Dipahami kan? Ini tidak berlaku. Kalau suami masuk air susu istrinya, tidak jadi mahram karena persusuan, tapi karena dia suami. Dipahami ini kan? Alhamdulillah, masalahnya kita akan suruh cerai, kan tidak boleh menikahi susuan. Dipahami kan? Ya kan? Kan pernah terjadi di masa sahabat. Seorang sahabat menikahi seorang perempuan, tidak ditahu ternyata itu saudari sepersusuannya. Datang seorang ibu, dia bilang, saya pernah menyusui ini dua orang. Langsung pisah tanpa cerai, karena memang tidak sah nikahnya saudara sepersusuan. Tidak sah menikahnya saudara sepersusuan. Dipahami kan? Tapi waktunya kecil. Waktunya kecil. Itu alhamdulillah. Sampai situ dulu. InsyaAllah kita lanjut lagi. Masih ada tentang itu. Persusuan tadi. Besok kita lanjut insyaAllah.